wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia dengan NIM 11820600067. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi kelas 5B di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan metabolisme dari protein. Protein adalah senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi. Protein juga merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Dan protein ini mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang juga mengandung sulfur serta fosfor. Dan protein ini berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan juga virus. Untuk strukturnya, protein ini strukturnya itu bervariasi dalam hal ukuran dari puluhan hingga ribuan residu. Ada 4 tingkat struktur protein, yaitu yang pertama ada struktur primer, kemudian ada struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Dan untuk struktur primer ini, di mana struktur primer ini urutannya itu linear asam amino dalam rantai polipeptida. Dan struktur primer protein ini ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan yang membentuk ikatan peptid. Kemudian untuk struktur sekunder itu mencakup atau menunjukkan heliks alfa dengan lembar beta. Struktur sekunder ini ditentukan oleh bentuk rantai asam amino yang lurus, kemudian lipatan atau gulungan yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil, yaitu C-2O, dengan atom hidrogen dari gugus amino N, itu NH, dalam satu rantai peptid atau ada 2 polipeptida. Kemudian untuk struktur yang ketiga yaitu struktur tersier, yaitu konformasi atau dibentuknya 3 dimensi total dari keseluruhan rantai polipeptida, yaitu mencakup heliks alfa, lembar beta, dan daerah terbentuknya globuler. Struktur tersier ini ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi sehingga membentuk struktur kompak dan pada suatu protein. Kemudian yang keempat, struktur kuartener, yaitu konformasi 3 dimensi suatu protein multisubunit yang terdiri atas rantai polipeptida disatukan oleh interaksi non-kovalen, beberapa interaksi elektrostatik. Kompleks yang terdiri dari 2 rantai polipeptida atau lebih, yang setiap rantainya ini bersama dengan struktur primer, sekunder, dan tersier membentuk satu molekul protein yang besar dan aktif secara biologis. Kemudian, struktur protein ini bila dilihat dari berdasarkan strukturnya, yaitu ada 2 golongan, yaitu golongan pertama itu golongan protein sederhana dan golongan yang kedua itu golongan protein gabungan. Untuk golongan protein sederhana yaitu protein yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino, dan protein sederhana ini bila berdasarkan molekulnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada protein fiber dan protein globular. Untuk protein fiber, molekulnya itu terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Dan sifat umumnya ini yaitu tidak larut dalam air dan suka diuraikan oleh enzim. Sedangkan pada protein globular umumnya berbentuk bulat dan terdiri atas rantai polipeptida yang berlipat dan mempunyai sifat dapat larut dalam air. Untuk golongan yang kedua yaitu golongan protein gabungan, yaitu protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein, dan gugus ini disebut dengan gugus prostetik dan terdiri atas karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Dan pada protein gabungan ini molekulnya itu terdiri atas glikoprotein, yaitu terdiri atas protein dan juga karbohidrat, tapi dengan kadar heksominase kurang dari 4A. Kemudian ada lipoprotein, yaitu gabungan antara protein yang larut dalam air dengan lipid. Dan
ada molekul protein yang terdiri atas protein yang bergabung dengan asam nukleat. Selanjutnya yaitu metabolisme protein. Untuk metabolisme protein pada umumnya itu bisa dilihat seperti bagian di sampingnya nih. Jadi ketika protein masuk dalam tubuh, maka si protein ini akan mengalami digesti, kemudian dipecah menjadi senyawa monomer penyusunnya yang paling sederhana, yaitu berupa asam amino. Nah, asam amino ini akan didistribusikan menuju darah, kemudian akan ke dalam sel kan. Nah, nanti selnya itu sel yang membutuhkan. Kemudian asam amino ini akan masuk ke dalam sel dan di dalam sel ini akan mengalami breakdown atau pemecahan. Nah, bisa dilihat di tabel samping ini yaitu struktur asam amino. Asam amino ini ada amina atau NH2 dan juga ada kelompok R, dan yang sebelah kanannya itu ada karboksil. Kalau kita bagi menjadi dua, maka kita bisa pecahkan di sekitar ikatan kelompok R. Maka kita punya dua kerangka, yaitu sebelah kiri ada amina dan yang sebelah kanan ada karboksil. Yang sebelah kiri kita mempunyai atom nitrogen karena ada N-nya. Dan yang sebelah kanan yaitu karbon karena sebagian besarnya itu adalah kerangka karbon. Oleh karena itu, jadi ketika asam amino didegradasi, maka akan menjadi dua, yaitu karbon dan nitrogen. Nah, kerangka nitrogen itu akan masuk ke dalam siklus urea dan akan diekskresikan urea melalui urin. Sedangkan kerangka karbon sendiri bisa masuk ke dalam proses penghasilan energi menjadi asetil koenzim A, kemudian masuk ke dalam proses siklus Krebs dan sebagainya. Nah, itu untuk menghasilkan energi. Kemudian untuk metabolisme protein ini ada dua ya, ada katabolisme dengan anabolisme. Kalau katabolisme adalah asam amino, bila digambarkan umumnya itu prosesnya itu seperti ini. Jadi dimulai dari pemindahan gugus amina, yaitu ada transminasi dan juga deaminasi, kemudian masuk lagi ke siklus urea, kemudian ke perubahan kerangka karbon, dan yang terakhir itu siklus asam sitrat. Dan bila dilihat dari gambar di samping bahwa gugus amino itu akan terjadi transaminasi atau deaminasi. Gugus amina yang dilepaskan dari asam amino itu akan masuk ke dalam siklus urea. Sementara kerangka karbonnya itu masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, tadi kan tahapannya itu ada pemindahan gugus amina. Nah, amina itu kan ada dua, yaitu transaminasi dan deaminasi. Kalau transaminasi ini yaitu memindahkan gugus amina dari asam amino ke alpha ketoglutarat menghasilkan L-glutamat yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Nah, masuk ke reaksi deaminasi, di mana pada reaksi ini L-glutamat ini mengalami deaminasi oksidatif yang menghasilkan ion NH4, kemudian NADPH, H+, dan alpha ketoglutarat. Nah, ion NH4 yang dihasilkan ini akan melanjutkan perjalanannya dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh karena bersifat racun. Kemudian lanjut ke siklus urea, bisa dilihat gambar di samping bahwa untuk siklus urea, NH4 yang dihasilkan itu sebelumnya akan diubah menjadi karbonil, yaitu karbonil fosfat, dan mengikuti proses siklus urea seperti pada gambar di samping ini. Dan nanti hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Dan tidak semua hewan itu mengeluarkan amonianya dalam bentuk urin. Ada beberapa hewan yang mengeluarkan amonianya itu dalam bentuk urea seperti pada mamalia, dan ada yang amonia langsung, yaitu seperti pada ikan, dan pada apes itu mengeluarkan dalam bentuk asam sitrat, asam urat. Kemudian untuk kerangka karbon ini dari asam amino yang telah mengalami pemindahan gugus akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sesuai dengan jenis awal asam amino asalnya. Gambaran contohnya itu seperti pada gambar ini, misalnya resin dan lain-lain. Nanti si kerangka karbon ini akan dirubah terlebih dahulu menjadi aseto atau asetil koenzim A, selanjutnya baru masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian anabolisme berarti berbicara mengenai sintesis. Sintesis protein adalah proses penyimpanan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA.
yaitu urutan basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode pada protein itu disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promoter dan diakhiri dengan terminator. Untuk basa nitrogen yang terdapat pada gen dijadikan acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Nah, proses penyusunan protein ini berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi dalam 2 tahapan, yaitu transkripsi dan juga translasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai transkripsi dan translasi, maka saksikan video. Transkripsi diawali oleh tahapan inisiasi, yaitu di mana ketika RNA polimerase menempel pada promotor akan membuka untai ganda DNA. RNA polimerase ini akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk RNA duta dan berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak, utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Kemudian, apabila DNA pencetaknya yaitu guanin, maka yang tercetak adalah sitosin, kemudian adenin, maka tercetak urasil, dan begitu pun seterusnya. Penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai pada terminator bagian dari gen, maka selesai proses transkripsi RNA duta. DNA, RNA duta, dan RNA polimerase akan memisahkan diri dari RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk menjalani proses translasi, yaitu penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi pada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya akan berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui asam amino yang masing-masing dikode dapat diamati pada tabel berikut. Misalnya, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai basa nitrogen penilalanin. Kemudian untuk USU, maka akan diterjemahkan sebagai basa nitrogen serin. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama yaitu start codon AUG, di mana start codon AUG ini berperan dalam kodon pertama yang memulai proses translasi. Dan untuk UAA, UAG, dan UGA itu berperan sebagai stop codon, yaitu berakhirnya proses translasi. Translasi diawali dengan ribosom, unit kecil berikatan pada RNA duta sebagian start codon yaitu AUG. Amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplement dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen komplement dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplement pada RNA transfer disebut antikodon. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkode asam amino, metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAS. Dengan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan RNA duta. Setelah start codon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, maka selesailah tahap inisiasi translasi dan akan dilanjutkan ke tahap elongasi. Ribosom unit besar mempunyai 3 ruangan yang disebut situs E,
P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode pada kodon oleh situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila kodon berikutnya adalah UUU, maka pelilalanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer tersebut memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada di situs P akan terputus dari RNA transfernya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino akan berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P, sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino dari situs P akan berikatan dengan asam amino situs A, kemudian ribosom bergeser, kembali demikian seterusnya, sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan dengan stop kodon di situs A, memicu polipeptida di situs P terlepas, dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Sekian dari saya penjelasan mengenai struktur dan metabolisme protein, dan untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, saya sudah lampirkan teksnya di dalam deskripsi dari video ini. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.